Jumat 15 September 2023, Tenaga Kependidikan FHUI mengadakan pengabdian masyarakat di Desa Pilangsari, Kabupaten Indramayu. Tim pengabdian yang diketuai oleh Saudari Rizky Wulandari SE mengangkat tema edukasi kesadaran hukum atas pendaftaran tanah dan bekerja sama dengan BPN Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang untuk kita semua. Dan pada sore hari ini kita berkesempatan untuk mewakili salah satu warga di Desa Pilangsari. Nanti kita akan lebih jauh tentangnya. Dan kita sampaikan terlebih dahulu tujuan dan maksud kedatangan kita di Desa Pilangsari. Jadi kami dari Fakultas Komunikasi Indonesia, khususnya Pendidikan Pendidikan, melakukan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat di Desa Pilangsari dengan judul edukasi kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran pemilikan tanah. Nah, kebetulan ada yang ketua kami, Ibu Rizky Wulandari SE sebagai ketua kami, dan ada narasumber kita di sini dengan Ibu Nur Aini. Jadi dalam kesempatan ini kita akan menggali lebih lanjut apa sih sebenarnya kondisi yang terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Pilangsari terkait dengan pendaftaran tanah. Mungkin nanti Ibu Nur Aini bisa cerita, Ibu. Ada ini kita di sini di depan kita sudah banyak sekali sertifikat bagi berbagai pihak ataupun sertifikat KPP. Tentunya ini punya Ibu Nur Aini. Mungkin Ibu bisa dijelaskan, Ibu ini sertifikat apa dan nantinya dipakai untuk apa? Ya, itu ini keinginan saya sih maunya tuh sertifikat ada luas tanah 2.100 meter, mau dijadikan satu, mau yayasan, Baik, berarti dari 2.100 meter tanah ini Ibu berapa sertifikatnya? empat sertifikat. 4 sertifikat. Berarti dari 2.100 ini masing-masing sertifikat mungkin berapa meter gitu ya? Iya, Jadi terpisah ya Bu ya? Bisa. Tapi dalam satu wilayah. Ini yayasan Satu lokasi. Tapi dari keempat sertifikat ini ada nggak misalnya si A ini selera atau keluarga dari sini atau bagaimana? ada cuma satu yang tadi kita itu yang dipecah sertifikat satu biasanya juga itu satu tiga saudara gitu. Cuma yang itu dua bagian gitu. Jadi mau bikin satu dan terus yang satunya itu udah bisa Jadi tadi yang sertifikat ini sudah beres ya? Oh belum. pengen itu ya gimana caranya Jadi dari yang dua bidang tanah yang berarti bidang tanah itu masih atas pemilikan ibunya ibunya. Nah itu kita di sini dulu. di sekitar anaknya. Kalau ini ada kendala apa bukan besar atau penjualan dokumen yang tidak ada BPN yang kurang. Saya belum ke sana juga. Belum ke sana lagi itu sekali ke sana. Belum saya berusaha ini cuma ya orang aplikasi sih kita mengetahui masing-masing. Kalau untuk pemilik ini masih ada ya Bu? Masih ada. Yang berproses lebih lanjut ada yang harus ditandatangani antara penjual dan pembeli, artinya mereka masih ada di sini. Cuma satu ya. Baik, ini adalah cerita wawancara kita dengan Ibu Nur Aini. Jadi nanti kita bisa sampaikan pihak instansi yang berwenang bahwa Ibu ini berminat untuk menggabungkan keempat kepemilikan sertifikatnya menjadi satu sertifikat atas nama Yayasan Pilangsari Pendidikan. Dari Ibu kami minta arahan bagaimana prosedur pendaftaran kepemilikan ini di BPN nantinya sebagai badan penanganan nasional yang wewenang atas hak pendaftaran ini bisa dapat menyampaikan proses-proses yang harus Ibu jalankan terkait dengan persiapan dokumentasi dan argumentasi serta proses selanjutnya bagaimana. Ya, wawancara kita sore ini dan terima kasih. Berbaik tapi dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Berlatar belakang permasalahan yang dihadapi warga Desa Pilangsari,
Tim Pengabdian Masyarakat Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan BPN Indramayu mengadakan sosialisasi dengan tema Edukasi Kesadaran Hukum atas Pendaftaran Tanah bertempat di Balai Desa Desa Pilangsari, Kabupaten Indramayu. Acara dihadiri oleh 30 orang warga desa Pilangsari yang terdiri dari para pemangku kebijakan, para aparat, serta narasumber yang hadir dari Badan Pertanahan Nasional yaitu Bapak Apri Saptono sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada Seksi Survei dan Pemetaan, Bapak Helmi Septianto Nugroho SH sebagai Analis Hukum Pertanahan pada Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak, dan narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Untung Kusyono SH MKM. Pertama-tama perkenalkan, saya Rizky Mandari sebagai ketua tim dari tim pengabdian masyarakat FHUI. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak menerima kehadiran kami untuk mengadakan sosialisasi ini. Yang kedua, kami mengucapkan juga kepada warga desa Pilangsari yang sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya memberikan waktunya pada kami untuk hadir di sini. Karena kegiatan ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat pada warga, khususnya terkait dengan pendaftaran tanah. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada narasumber dari BPN Kabupaten Indramayu, Bapak Helmi Septianto Nugroho SH dan Bapak Apri Saptono. Terima kasih juga pada narasumber kami dari FHUI, Bapak Untung Kusyono SH MKM. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini, baik dari proses awal sampai pelaksanaan kegiatan ini. Apabila ada suara, ada yang perlu disampaikan, kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Bu, Bapak Dokter, dapat memberikan pembukaan yang sama dalam acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wa ta'ala, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam beraktivitas. Yang saya hormati Wanita Desa Pilangsari, yang saya hormati Babinsa Babinmas Pilangsari, yang saya hormati Ketua BPN atau yang mewakili, yang saya hormati para pendidik dari Universitas Indonesia, dan yang saya banggakan Bapak Tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini terkait masyarakat tadi pedesaan ya. Itu saya mau menanyakan kalau nggak salah di nomor 3 asli surat kepemilikan tanah. Nah, ini kan surat-surat kebanyakan kan warisan ya dari nenek atau kakek ya. Nah, ini kan masih atas nama nenek sama kakek, sedangkan untuk saat ini kan rumahnya sudah dibangun rumah baru. Nah, yang rumahnya itu cucunya. Itu gimana menurut wajib pesanan, apakah masih surat yang lama atau di yang baru, atau katanya kan tanpa AJB juga bisa. Ya, itu untuk wanita seperti apa, Pak? Soalnya tanahnya tadi kan
AJB-nya jadi dibikin 2 rumah. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ceritanya adalah rumah itu warisan dari orang tua, terus sekarang ditempatin karena udah milik orang tua sudah meninggal. Nenek sudah meninggal, sekarang ditempatin cucu. Orang tua dari si cucu yang ditempatin masih ada. Oh, siap. Kalau bicara mengenai kepemilikan, apalagi warisan, sebenarnya kita tidak bisa lepas dari yang namanya akta waris. Apa alasannya itu kan berarti belum memiliki sertifikat ya Pak posisinya? Masih AJB. Oh masih AJB ya. Kalau misalnya masuk AJB dan nenek sama kakek. Oh gitu ya. Ya berarti itu kalau nanti kan masih AJB. Nah berarti kan ini kan turun waris dulu ke orang tua bapak ya. Nanti bikinkan surat keterangan ahli waris dulu. Nah itu nanti bisa ke kantor desa. Nanti bikin surat keterangan ahli waris. Nanti menyatakan intinya adalah nama kakek itu udah meninggal, identitasnya siapa aja, kemudian tanda tangan semua, nanti diketahui oleh kuwu desa sama diketahui sama camat. Nah itu untuk proses pertama. Nanti kalau mau dialihkan ke cucunya, berarti seperti yang disampaikan itu tadi. Itu nanti bisa bikin akta pembagian hak bersama gitu Pak. Nah nanti kalau mau disertifikatkan, nah dasarnya itu yang terakhir adalah akta pembagian hak bersama itu. Jadi memang kalau untuk riwayat tanah itu harus runtut Pak dari awal. Pemilik pertama sebelum tahun 60 itu siapa dari awal, kemudian nanti berikutnya turun ke siapa itu harus tercatat, nanti bawahnya siapa, terakhir siapa gitu. Jadi biar itu untuk tujuannya untuk biar jelas asal usulnya itu tanah itu milik siapa gitu. Itu sih Pak yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Bapak mengenalkan nama saya Nur Aini. Ini saya mau ditanyakan itu masalah surat Pak. Surat itu saya tuh ada 4 surat gitu. Cuman saya mau di atasnamakan yayasan gitu. Jadi caranya gimana ya Pak? Ya, baik. Iya. Terus yang satu itu mau balik nama gitu. Jadi tadinya namanya ya, terus dipindah namakan. Ya udah gitu aja Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ini 2 SKS lagi. Baik. Kalau di atas namakan yayasan nanti terkait juga dengan dasar hukumnya Bu. Artinya gini, beda ketika kita mendaftarkan kepemilikan untuk atas nama sendiri dengan untuk atas nama instansi. Nanti yayasan pun akan dilihat profit atau non profit kayak gitu ya, dan nanti akan ada akta pendirian yayasan gitu ya masih punya syaratnya ya? Ada akta pendirian yayasan ya? Nah, yayasannya apa Bu? Sekolah? Oh iya. Nah nanti kalau saya sih melihatnya Ibu kalau begitu memang harus bolak-balik juga karena mudah-mudahan Bapakku nanti juga bisa juga ikut membantu karena caranya berbeda. Pendaftaran tanah sendiri dengan pendaftaran yayasan, nanti Ibu juga harus bikin aktanya dulu gitu. Udah nama yayasan, oh baru nama orang. Oh iya. Nanti kan di yayasan, oh iya, kalau misalkan langsung nama ke yayasan juga boleh, tapi nanti mungkin buat saya ketika ini bicara legal standing, bicara hukumnya, kemungkinan bisa berbarengan nanti didaftarkannya. Karena kan nanti yayasan siapa yang bertanggung jawab atas yayasan itu, nanti akta pendirian juga sudah dijelaskan dengan rinci. Tapi nanti kalau misalkan mau pendaftaran, rasa-rasanya bisa itu ya Pak, ini bisa ya kalau yayasan itu bisa kan
Tapi mungkin Bu, mungkin itu butuh waktu juga. Karena memang masih nanti diukur lagi, ini lagi, itu lagi. Dan itu memang apa namanya agak memakan waktu, tapi bisa Bu. Mudah-mudahan nanti Mahendra juga bisa membantu. Yang kedua apa tadi Bu? Balik nama. Oh, balik nama ya. Balik nama kemana, ke yayasan tadi maksudnya Bu? Oh rumah pribadi dari orang tua. Dari beli sendiri. Oh iya. Proses di sini tuh maksudnya saat ini. Oh, ke BPN. Oh iya. Ibu sudah ada AJB-nya juga ya? AJB udah ada ya, akta jual belinya. Sertifikat dari yang punya. Loh, peralihan hak antara ibu dan si pembeli ada kwitansi atau apa? Adanya cuma sertifikat dikasih ke ibu kasih uang. Gimana? Itu udah ada. Prosesnya gimana? Ibu beli tanah, terus Mau dibalik nama. Nah, proses gini. Kalau proses jual beli itu biasanya kan ada peralihan hukum ya. Peralihan itu ketika kita ngasih uang itu dari si penjual itu masih juga bukti bahwa dia memang yang memiliki itu sertifikat itu. Nah, tapi di tengah-tengah itu kan ada bukti yang harus ibu pegang juga, entah kwitansi bermaterai. Waduh Bu, bahaya tuh, bisa diklaim lagi nanti. Ini ibu kapan belinya? Pernyataan. Oh iya, soal pernyataan bahwa tanah itu sudah beralih ke pemilikan ibu dan ibu sudah memberikan sejumlah uang. Iya, bisa Bu, itu nanti dibikinkan. Kalau menurut saya, ibu lebih baik dibikinkan AJB dulu ke notaris. Nah, dari situ baru nanti dari AJB itu baru disertifikatkan. Itu kan pemeliharaan data ya, maksudnya namanya. Kalau pendaftaran pertama kali kan dari yang tanah lama ya. Gitu. Jadi nanti ada akta jual beli yang tadi. Kalau surat pernyataan aja Bu, repot Bu. Itu hilang lagi nanti ibu, kapan ibu beli? Duitnya udah sama saya udah ada tanah lagi, namanya nama saya masih. Terus ini Mas, saya mau nanyain yang masalah itu penyempitan apa ya? Penyempitan Karena itu yang surat itu sertifikat kan satu. Oh, sertifikat induk. Cuman yang sebagian dijual, sama saya sebagian belum. Oh, iya. Berarti nanti syarat-syaratnya KTP pemiliknya harus ada tuh Bu. Nanti KTP yang punya tanah, kartu keluarga dan sebagainya. Nanti baru di AJB kan di notaris atau PPAT, baru naik pendaftaran tanah. Gitu-gitu ya Mas Emi ya. Kalau langsung pendaftaran tanah nanti bakalan double. Apakah melalui sumbernya ya? Melalui bank BPPN apa sih ini ke desa gitu? Kalau ke bank nanti larinya ya notaris PPAT lagi Bu, pejabat pembuat akta tanah. Iya, pasti begitu. Bank kan nggak berhak mengeluarkan surat itu. Oh BPN. Kalau BPN nanti kita bilang nggak Mas Emi kalau gitu. Ada nggak persyaratan AJB dan sebagainya kalau yang ini dipecah sertifikat? Kalau sebagainya udah dijual belikan, berarti mau ada AJB. Nanti kan yang disebutkan yang sisanya itu. Nah, gitu. Iya, di notaris PPAT. Lebih tepatnya sih PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Gitu. Nanti di AJB kan, apalagi Ibu tadi pengganti kwitansi adalah surat pernyataan di atas materai Bu. Kalau enggak bahaya Bu. Ibu pegang satu, yang penjual pegang satu, atau cuma ibu yang pegang? Ini ada di pegang saya, cuma kan belum disah gitu. Oh iya, maksud saya surat pernyataan itu ibu satu, penjualnya satu. Karena kalau enggak nanti bisa saling ngeklaim. Jadi begini Bu, sertifikat hak milik itu adalah strata title atau bentuk kepemilikan hak yang paling tinggi sekarang. Gitu. Jadi di dalam
aturan sertifikat hak milik itu adalah bukti hak kepemilikan kita yang paling tinggi. Itu pun masih bisa diklaim sama orang ketika dia pegang sertifikat yang sama. Saya pernah nemuin dua sertifikat yang sama di lahan yang dua sertifikat terbit di lahan yang sama. Saya pernah begitu. Nah, makanya kenapa kita juga harus sadar demikian, karena bukti hak yang paling tinggi pun masih bisa diklaim sama atau dimiliki atau orang mau ngambil gitu. Makanya kita juga harus bisa punya ya itu tadi, sadarlah bahwa ini kita nempatin di sini, kita punya tanah ini, berarti memang kita harus punya surat-suratnya. Gak beda jauh dengan misalkan bapak ibu punya kendaraan. Kalau bapak ibu punya kendaraan, pajaknya mati ya. Ini pajak gak dibayar nih tahun lalu, sekarang bawa, kayaknya kan kalau bawa gak enak kayak bawa gendegan, aja bawa jembat diberhenti, ditilang gitu. Kayaknya sih sama seperti itu gitu. Tapi selama kita pegang sertifikat yang memang sudah kita daftarkan, ya jangan takut juga digugat orang gitu, karena itu memang kita yang paling tinggi, sertifikat itu bukti kepemilikan tanah yang paling tinggi gitu. Jadi tadi saran saya Bu, mungkin bisa dibuat AJB dulu, karena itu bisa jadi legal standing yang kuat juga untuk nanti didaftarkan tanahnya mendapatkan sertifikat kepemilikan gitu ya Bu. Ada lagi Ibu? Pak Untung sudah ada semua, tapi mungkin ini saya tambah lagi terkait balik nama. Untuk balik nama setiap peralihan yang tercatat itu harus ada alasannya Bu. Misal dulu Ibu beli dari Bapak A, itu harus bikin akta jual beli dulu. Itu paling apa? Dulu misal jual beli berarti harus ada akta jual beli. Itu yang kami gunakan dasar sebagai data peralihan haknya. Nanti di sertifikat itu akan muncul, misal awalnya kan dari Bapak A, dibeli kepada Ibu Nuraini. Nanti waktu di peralihan di sertifikatnya itu akan tercatat tulis peralihan hak, nanti berdasarkan jual beli, akta nomor sekian-sekian, tanggal sekian. PPAT-nya, pejabat atau tanah itu akan tercatat juga, PPAT-nya atas nama siapa. Nanti itu terus kemudian beralih nama ke nama Ibu Nuraini. Nah, jadi kalau misal dulu sudah ada sertifikat, kemudian Ibu beli, tidak ada akta jual belinya, nah itu nggak bisa balik nama, karena tidak ada dasarnya kami untuk mencatat itu. Walaupun ada surat kuasa. Kuasa apa? Kan kasih surat kuasa dari pemilik. Oh, kuasa ini ya, bawah tangan itu ya Bu ya? Ya, nggak bisa, tetap harus akta mengatur jual beli, biasanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini saya sebagai pengajar hukum agraria di Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengucapkan selamat kepada tim pengabdian masyarakat yang sudah melakukan kegiatan di lapangan dengan topik edukasi kesadaran hukum terkait pendaftaran tanah yang sudah dilakukan oleh tim peneliti yang berlokasi di Desa Pilangsari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dan saya mendengar juga banyak hal yang diperoleh oleh tim pengabdi yang membawa dampak positif bagi masyarakat dalam hal persoalan-persoalan berkaitan dengan kepemilikan tanah, sertifikat, dan suatu jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang langsung didialogkan pada saat acara berlangsung di sana.
Saya dengar juga selain masyarakat yang menyambut baik dan antusias mengikuti penyuluhan pada waktu itu, juga aparat desa dan aparat desa lainnya, termasuk dari Polsek, dari Koramil. Juga ada suatu kerjasama yang baik dengan pihak kantor pertanahan Kabupaten Indramayu. Nah, ternyata dari kegiatan kita ini, tim Pengmas ini tanpa sadar sudah menghubungkan, ya, selama ini ada semacam kesenjangan informasi, ya, masyarakat dengan kantor pertanahan Kabupaten Indramayu dengan acara Pengmas ini. Puji syukur, alhamdulillah, ya, kita pertemukan masyarakat dengan pihak kantor pertanahan Kabupaten Indramayu, ya, sambung informasi, saling komunikasi, dan berikutnya akan ada kebaikan-kebaikan yang bisa dicapai dengan adanya kegiatan Pengmas ini. Nah, berkaitan dengan pendaftaran tanah itu sendiri, ya, menurut hukum sesuai amanah pasal 19 UPA sangat penting kiranya untuk dipahami bahwa kaitan dengan pendaftaran tanah itu yang secara luas masyarakat mengenal dengan pensertifikatan, di mana pemerintah juga melakukan program pensertifikatan baik secara sporadik ataupun yang secara sistematik, PTSL. Nah, jadi dengan pendaftaran tanah itu untuk memperoleh sertifikat, ya, tidak akan mengecewakan ketika dengan sertifikat itu ada rasa aman, ada rasa tenang, karena ada tanda bukti hak yang sah, resmi, berupa sertifikat tanah yang diterbitkan oleh kantor pertanahan setempat. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada tim Pengmas, ya, semuanya yang penuh semangat untuk melaksanakan kegiatan ini dan tentu saja jadi payah ini menjadi prestasi, apapun bentuknya adalah prestasi buat Anda semua. Terima kasih dan selamat sekali lagi atas terselenggaranya acara pengabdian hukum kepada masyarakat, ya, dalam bentuk yang sudah direncanakan baik-baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.